Baik, murid-murid sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kita hari ini, anak-anak itu adalah materi debat, ya. Adapun indikator pembelajaran kita hari ini mendefinisikan tentang debat, esensi debat, mosi, permasalahan yang didebatkan, argumen untuk menguatkan pendapat sesuai dengan sudut pandang yang diambil dari tanggapan, mendukung dan menolak pendapat disertai oleh argumen. Adapun definisi debat sendiri itu debat adalah adu argumen fakta-fakta antar pribadi atau kelompok. Mosi. Ada dalam debat itu ada yang namanya mosi. Mosi itu adalah permasalahan yang diperdebatkan, itu namanya mosi, masalah itu ya, yang dicari. Iya, Pak. Selanjutnya ada argumen. Argumen adalah pendapat kita dalam menyanggah untuk meyakinkan pendapat kita. Jadi misalnya kita tidak setuju dengan mosi yang sedang diperdebatkan, kita menggunakan argumen. Unsur-unsur debat itu yang pertama adalah mosi. Mosi itu dalam debat harus ada mosi yang diperdebatkan. Yang dimaksud mosi adalah hal atau topik yang diperdebatkan oleh para peserta debat. Adanya mosi sangat penting dalam sebuah debat karena terdapat pihak yang pro dan juga ada pihak yang kontra terhadap mosi tersebut, permasalahannya. Yang kedua itu ada tim afirmasi atau afirmatif, itu adalah pihak pro. Unsur debat berikut yang dimaksud dari tim afirmatif adalah tim yang setuju dengan mosi yang diperdebatkan. Dengan kata lain, tim pro adalah tim yang setuju dengan tema yang dibahas. Tim pro ini menjelaskan uraian mengenai alasan mereka setuju dengan permasalahan ini. Jadi mereka tuh bisa menjelaskan keuntungan dari permasalahan ini, ya begitulah. Yang kedua itu ada tim negatif atau oposisi. Itu adalah tim kontra. Selain itu, tentu juga ada lawannya, yaitu tim negatif. Yang dimaksud dari tim negatif itu adalah tim yang tidak setuju dengan mosi yang diperdebatkan. Jadi tim ini adalah tim yang menentang mosi. Tim negatif disebut juga oposisi atau pihak kontra. Pihak kontra akan memberikan sanggahan terhadap pernyataan dari tim afirmatif. Jadi dia ini saling sanggah menyanggah antara tim pro dan juga kontra. Moderator itu adalah orang yang memimpin dalam menjalankan debat. Jadi mulai dari membacakan tata tertib debatnya, mengajukan pertanyaan, serta menengahi adu pendapat peserta debat. Sampai di sini apakah anak-anak sekalian mengerti? Mengerti, Pak. Ya, terima kasih. Yang selanjutnya itu ada peserta debat. Peserta debat ini termasuk salah satu unsur-unsur debat. Pada beberapa kesempatan, peserta debat berhak menentukan keputusan akhir bersama juri lewat proses voting atau pemungutan suara. Yang ketujuh itu ada notulen atau penulis. Tugasnya ya itu menulis yang mencatat kesimpulan dari debat itu tersendiri. Ya itulah penjelasan dari tentang debat tadi. Apakah ada dari anak-anak yang ingin bertanya? Baiklah, dari murid-murid sekalian, apakah ada yang ingin bertanya dari penjelasan Bapak tadi? Silakan Saudari Anya untuk memberikan pertanyaannya. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya ingin bertanya tentang berapakah jumlah orang dalam melakukan suatu kegiatan debat gitu, Pak. Oh, baiklah. Terima kasih kepada Saudari Anya. Dalam melakukan kegiatan debat itu setiap tim biasanya terdiri dari 3 orang. Jadi 3 orang oposisi dan juga 3 orang dari tim afirmatif. 3 orang tim pro dan juga 3 orang dari tim kontra. Mungkin itu. Perkenalkan, kami dari DKI Jakarta. Saya Afia Indriani sebagai pembicara pertama. Saya Yunda Desman, saya sebagai pembicara kedua. Saya Michelle Jemania Georgiana, saya sebagai pembicara ketiga. Main sebentar di pinggir kanal, nunggu malam sambil bakar-bakar. Perjuangan akhir di babak final, DKI Jakarta yang jadi juara. Nyo, ayo kita debat lagi, nyo. Kita udah di babak final, oi. Mohon
Ya, demikian perkenalan dari tim pendukung dari DKI Jakarta. Kita dengarkan perkenalan kembali dari tim penyangga dari Provinsi Jawa Timur. Silakan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam satu Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dinda Romadona. Di samping kanan saya ada Siti Fairia. Di samping kiri saya ada Dian Kartika. Hey, debat bahasa Indonesia. Satu kata, satu cinta, satu rasa. Satukan mimpi kita semua. Satu bahasa Indonesia yang tercinta selama-lamanya. Wah, oh, 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 oh. Yang pentingku siap jadi juara. Yang pentingku siap membawa piala. Kami semua siap tampil istimewa. Terima kasih kepada tim penyangga dari Provinsi Jawa Timur sudah menyampaikan perkenalan mereka. Dan saya ulangi lagi bahwa topik kita pada kesempatan kali ini adalah penenggelaman kapal-kapal. Penenggelaman kapal-kapal asing yang terlibat dalam illegal fishing dapat mengurangi pencurian ikan di perairan Indonesia. Di sini saya akan menyampaikan argumen saya tentang topik debat tersebut. Illegal fishing merupakan tindakan suatu negara atau kapal asing di perairan Indonesia tanpa adanya izin. Menurut Menteri Perikanan dan Kelautan Susi Pujiastuti, salah satu cara untuk mengurangi pencurian ikan di perairan Indonesia yaitu dengan penenggelaman kapal-kapal asing, merupakan salah satu untuk menjaga keaslian dan potensi ikan yang ada di perairan Indonesia. Saya tekankan bahwa memang benar penenggelaman kapal-kapal asing yang terlibat dalam illegal fishing dapat mengurangi pencurian ikan di perairan Indonesia. Karena seperti yang telah kita ketahui bahwa pada saat ini dengan adanya illegal fishing, banyaknya kerugian yang dialami oleh negara Indonesia, antara lain satu, terancamnya sumber daya ikan yang ada di perairan Indonesia. Yang kedua, ekosistem yang ada di perairan akan rusak karena adanya illegal fishing. Yang ketiga, iklim usaha nelayan yang ada di Indonesia akan lemah. Hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2009 Pasal 4, yaitu tindakan yang dilakukan oleh pengawas dengan melakukan penenggelaman kapal asing yang berbendera kapal asing yang tidak memiliki izin. Oleh sebab itu, kami sebagai tim pendukung setuju dengan mosi kali ini. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menambahkan paparan yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya mengenai penenggelaman kapal-kapal asing yang terlibat dalam illegal fishing dapat mengurangi pencurian ikan di perairan Indonesia. Menurut waskita.wordpress.com, pengertian illegal fishing adalah kegiatan perikanan yang telah melanggar undang-undang atau peraturan yang telah berlaku di Indonesia. Menurut Sandiago, Indonesia adalah negara yang mempunyai dedikasi yang tinggi dan menjunjung tinggi hukum yang ada di Indonesia. Saya sebagai pembicara kedua sangat setuju dengan penenggelaman kapal-kapal asing yang terlibat dalam illegal fishing dapat mengurangi pencuri ikan di perairan Indonesia. Indonesia mempunyai luas laut yang lebih besar daripada daratan yang dimiliki oleh Indonesia itu sendiri. Menanggapi pernyataan dari pihak penyangga. Pada kenyataannya, Susi Pujiastuti merupakan Menteri Perikanan dan Kelautan telah mengatakan secara tegas bahwa penenggelaman kapal-kapal asing dapat mengurangi pencurian ikan di perairan Indonesia dan telah diatur dalam undang-undang yang telah saya katakan sebelumnya dalam pasal 69 ayat 4. Terima kasih. Ya, dan saya sangat menghargai persepsi dari pihak penyangga. Namun perlu Anda ketahui bahwa Kepala Dinas Kelautan Batam pada 1 tahun terakhir ini mengatakan pencurian ikan di daerah Batam sudah sangat jauh berkurang, yaitu sekitar 80%. Itu satu hal yang perlu Anda ketahui. Dan tadi Anda juga mengatakan bahwa nelayan membutuhkan kapal asing. Mereka pencuri,
kita harusnya dapat mengembangkan nelayan kita, bukannya membutuhkan kapal asing. Dan Anda juga perlu mengetahui bahwa mereka, pihak Indonesia memberikan mereka peringatan 1-2 peringatan dan seterusnya, dan pada peringatan terakhir mereka akan diledakkan beserta orangnya. Apakah para yang baru berniat untuk melakukan pencurian ikan tidak enggan? Menurut saya, kalau misalnya Anda menjadi pelaku illegal fishing, Anda akan enggan di saat Anda melihat illegal fishing lainnya dibunuh atau dibakar dan ditenggelamkan. Seperti itu. Mengerti? Tidak mengerti? Oke, satu lagi saya akan menambahkan. Kapal illegal fishing adalah, tadi Anda pernah mengatakan mengenai identitas Indonesia. Tetap saja orang yang tidak memiliki CV, surat izin penangkapan ikan, dianggap sebagai illegal fishing. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menanggapi pernyataan dari tim penyangga mengenai tema debat kali ini. Tadi pembicara kedua mengatakan bahwa penenggelaman kapal-kapal asing, mohon maaf, instruksi ditolak, tidak memberikan efek jerah sama sekali. Mohon maaf, saya belum selesai. Di sini Anda mengatakan bahwa tidak memberikan efek jerah, namun pada kenyataannya, ya silakan. Baik, sesuai dengan undang-undang yang Anda nyatakan tadi, kita boleh dilakukan menenggelamkan kapal asing. Di sini tentu saja terdapat tanda kutip dari kata boleh. Tentu saja kita tidak harus melakukan itu jika nelayan kita Namun di sini saya ingin menambahkan lagi, ketika seorang kapal-kapal asing mencuri perikanan yang ada di Indonesia, boleh saja dalam